Apa kabar rekan-rekan sekalian? Bagaimana? Sudah pernah mengikuti cara membuat laporan keuangan yang sudah pernah saya share sebelumnya? Jika sudah, pada video sebelumnya tersebut kita sudah membahas 4 langkah sampai menjadi neraca. Nah, yang belum silahkan bisa klik di video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membuat lanjutan dari video sebelumnya. Kemarin sudah sampai di neraca ya. Tahap pertama kita membuat master akun, tahap kedua kita membuat master transaksi, tahap ketiga kita membuat jurnal, tahap keempat kita membuat neraca. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat laba rugi dan laporan arus kas. Baik, pada tahap ini kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi, cara membuatnya hampir mirip dengan laporan neraca. Pada laporan neraca, kita dapat mengetahui ada 3 komponen data yang akan kita hadirkan. Yang pertama adalah data opening, yang kedua adalah data debit, dan yang ketiga adalah data kredit. Sementara kalau di laporan laba rugi atau income statement, data yang dihadirkan cukup debit dan kredit saja. Ya, jadi hal itu disebabkan karena pada neraca menunjukkan kondisi existing. Ya, kondisi capture dari suatu kondisi. Berarti dia harus menghadirkan informasi dari awal ditambah pergerakan, maka menghadirkan akhir. Sementara kalau di laba rugi kita nggak perlu bicara awal dan akhir karena kita bicara progres, pergerakan dari aktivitas transaksi selama periode tertentu, maka dihadirkan dalam bentuk debit dan kredit. Nah, data inilah yang kemudian akan kita kelola. Yuk kita mulai bersama. Langkahnya cukup gampang. Kita masuk ke tabel akun ya. Di tabel akun di situ kita lihat ada pendapatan sampai beban ya. Ini kita copy. Lalu kemudian kita masuk untuk membuat sheet baru, kita beri nama laba rugi misalnya. Lalu kemudian data tersebut kita salin di sini menggunakan paste spesial seperti ini, maka kita sudah mendapatkan data ini. Sama seperti di neraca, kita hadirkan debitnya, lalu kita hadirkan kreditnya. Nah, sehingga nilai total dari masing-masing akun ini adalah saldonya. Kira begini ya. Untuk mendapatkan debit, perhatikan pada jurnal kita sudah memiliki nominal, lalu kemudian kita memiliki data debit dan kita memiliki data kredit. Kita ambil menggunakan kategori akun apa yang digunakan pada debit dan kredit tersebut. Mari kita mulai sama-sama. Kita menggunakan rumus ya, menggunakan sum product, lalu kemudian kita hadirkan nilai nominalnya, lalu kita beri filternya adalah debitnya ya, debitnya harus sama dengan ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Maka
kita bisa dapatkan informasi seperti ini. Ada penggunaan bahan baku sebanyak 220. Nah, setelah debit, maka sekarang kita mencoba untuk kredit. Rumusnya sama, kita copy dari debit, lalu kemudian kita masukkan ke kredit. Bedanya di sini filternya kita kasih jurnal kredit. Ini ya. Lalu kemudian kita tinggal copy sampai di bawah. Maka datanya sudah berhasil. Nah, sekarang di laporan laba rugi, rumus yang kita gunakan adalah kredit dikurangi dengan debit. Nah, berarti saldonya sama dengan kredit dikurangi dengan debit. Maka selesai sudah, datanya sudah selesai. Datanya sudah selesai, ini tinggal kita rapikan ya. Kita rapikan dengan cara debit kreditnya kita hide ya. Lalu kemudian di sini antara pendapatan ya dengan beban kita kasih jarak seperti ini ya. Terus di sini kemudian kita bisa tambahkan total pendapatan misalnya seperti itu. Ini sama dengan seperti ini ya. Lalu kemudian di sini beban HPP kita kasih jarak juga. Ini kita kasih nama total HPP, sama, rumusnya sama ya. Lalu kemudian di sini beban expensesnya kita seperti ini ya misalnya ya. Jadi ini kita beri jarak. Di sini adalah total expenses. Maka kita bisa mendapatkan seperti ini datanya. Lalu kemudian di sini ada pendapatan lain, sehingga di sini adalah kita bisa sebutkan net profit atau net income ya, net profit atau net income. Nah, antara total pendapatan dengan beban HPP ya, kita bisa hadirkan namanya adalah gross profit. Gross profit. Berarti rumus dari gross profit adalah sama dengan total pendapatan dikurangi dengan beban. Karena di sini berarti rumus dari gross profit adalah sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total HPP. Nah, karena di sini HPP-nya menggunakan negatif, maka kita pakai rumus plus. Kalau HPP-nya ditampilkan positif, maka pakai rumus min ya. Jadi itu seperti itu. Sehingga dengan kondisi seperti ini kita bisa mengetahui bahwa gross profitnya adalah sebesar 80.000. Nah, kemudian dari situ kita hadirkan lagi di sini ada total operating profit. Berarti operating profit ini sama dengan gross profitnya dikurangi dengan total expenses. Seperti ini ya. Lalu kemudian net profitnya berarti sama dengan operating profit ditambahkan dengan data yang ada di atasnya, sehingga kita bisa mendapatkan net profitnya sesuai dengan apa yang kita hadirkan. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa merapikan ya. Di sini kita kasih tipe datanya seperti ini. Lalu kemudian kita beri header ya. Ini kita hide juga. Nah, di atasnya kita beri header seperti ini. Di sini kita kasih nama laporan laba rugi. Misalnya PT Alhamdulillah gitu ya.
Nah, selanjutnya kita hadirkan period waktunya untuk menampilkannya. Berarti seperti ini. Nah, udah muncul. Sekarang max-nya kita kasih format ya. Formatnya pakai teks. Kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Maka dia sudah muncul. Tinggal kita beri tebal, lalu di sininya kita kasih kotak ya. Maka sudah jadi laporan laba rugi. Gimana? Gampang bukan? Silahkan mencoba dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita membuat arus kas. Kita mulai dari sheet kosong, kita beri nama arus kas. Arus kas ini adalah laporan yang mencatat kegiatan pergerakan kas, atau kita sebut juga dengan cash flow statement. Jadi kalau ada transaksi yang tidak ada kasnya, maka tidak akan mempengaruhi arus kas. Contoh, penyusutan nggak ada kasnya, penggunaan bahan baku nggak ada kasnya, bahan baku yang hilang, ada opnam stok, itu semua nggak ada kasnya. Atau ketika kita melakukan transaksi pembelian inventory ke supplier dengan cara hutang, itu juga tidak ada kasnya, tidak ada pergerakan kasnya, maka tidak akan pernah masuk di dalam arus kas. Penjualan yang tidak tunai itu juga tidak ada kasnya, maka tidak akan pernah masuk di dalam arus kas. Ketika kita menjual tidak ada kasnya, menjual secara tempo, lalu di mana kasnya? Tentu saja kasnya adalah ketika ada pembayarannya. Menjual tempo nggak ada kasnya, begitu customer bayar maka itu ada kasnya. Maka ketika ada kasnya itulah yang masuk dalam laporan arus kas. Jadi jangan sampai keliru, karena saya sering menemukan banyak yang membuat laporan laba rugi tapi di dalamnya mengandung laporan arus kas sekaligus. Jadi campur aduk tidak karuan. Baik, sekarang kita mulai membuat arus kas. Sebelum membuat arus kas, kita cek dulu datanya. Kita periksa di sini ya, di transaksi sudah ada OCF, sudah ada ICF, sudah ada FCF ya. Namun di sini untuk ICF-nya belum ada ya. Jadi kita masukkan di sini ada transaksi ICF pembelian mesin ya. Pembelian mesin, katakanlah mesin potong. Harganya katakanlah 100.000. Seperti ini. Selanjutnya sekarang kita membuat contoh untuk data FCF. Kita ambil contoh data modal di setor dari pemodal A senilai 1 juta. Seperti ini ya. Sudah ada contoh OCF, sudah ada contoh ICF, dan sudah ada contoh FCF. Sekarang kita mulai membuat laporan arus kas. Jika di neraca dan laba rugi, kita mengambil dari data master akun. Neraca mengambil dari akun real, sementara laba rugi mengambil dari akun nominal. Lalu dari mana arus kas? Maka arus kas kita bisa mengambil dari data transaksi yang sudah kita buat.
Bagaimana cara membuatnya? Kita ambil nama transaksinya, lalu kemudian kita ambil nama cash flow-nya, ya, tipe cash flow-nya. Lalu kita letakkan di sini, kita copy ya, nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang tidak ada tipe cash flow-nya, berarti itu bukan cash flow. Kalau bukan cash flow maka kita buang. Oke, kita buang, kita sorot berdasarkan kolom C. Maka yang ini tidak ada tipe cash flow, kita buang. Yang tersisa tinggal yang ada tipe cash flow. Lalu kemudian di sini untuk yang OCF kita letakkan paling atas, ICF kita letakkan di berikutnya, sementara FCF kita letakkan paling bawah. Seperti ini. Nah, di sini kita beri nama arus kas kegiatan operasional. Di sini kita beri nama arus kas kegiatan investasi. Sementara di sini kita beri nama arus kas kegiatan pendanaan. Kalau yang operasional berarti OCF, operating cash flow. Kalau yang investasi berarti ICF, investing cash flow. Sementara untuk yang pendanaan adalah FCS atau financing cash flow. Nah, di sini kita tambahkan ada totalnya ya. Di sini kita tambahkan totalnya. Sama untuk yang di bawah juga begitu, kita tambahkan ada totalnya. Lalu demikian juga yang di sini kita tambahkan total. Oke, setelah kita sudah siapkan data-datanya, maka yang ini kita buang, tidak ada masalah. Seperti ini. Kita sudah punya data transaksinya, dan selanjutnya kita akan coba hadirkan datanya. Yang dihadirkan datanya seperti ketika di laporan laba rugi. Jadi karena ini adalah progres, maka yang dihadirkan cukup data debit dan data kredit saja. Ya, debit dan kredit saja. Sekarang kita coba lakukan. Kita ingin mencari data penjualan tunai produk A, ya, mengambil dari transaksi. Berarti kita menggunakan sum produk. Dari data mana? Dari data jurnal nominal. Kita filter berdasarkan yang transaksinya adalah penjualan tunai produk A. Berarti di mana di sini jurnal transnya itu adalah sama dengan ini. Nah, begini ya. Jadi ada debit di penjualan tunai produk A. Nah, penjualan tunai produk A itu debitnya adalah apa? Cash. Nah, begitu ya. Sementara ini pembayaran piutang juga kita akan nanti lihat ya bagaimana caranya. Sama aja. Nah, tapi untuk menjaga supaya di sini aman, ya di sini aman, maka kita coba lihat filternya. Karena bisa jadi ada bahaya, ada data-data yang tidak kita inginkan, maka kita lihat filternya. Kita lihat filternya di sini. Perhatikan untuk kas kita menggunakan kode 111. Misalnya ada kas bank ya, 11110, kas harian 11120 dan seterusnya. Sehingga kita perhatikan filter depannya adalah yang 3 digit itu 111. Nah, untuk mengamankan maka saya perlu menambahkan filter baru, yaitu adalah debit code. Jurnal debit code sama dengan 111 ini adalah 3 digit pertama dari debit code. Berarti kalau 3 digit pertama berarti kita gunakan fungsi left ya, sebanyak 3 karakter. Nah, seperti ini ya.
maka datanya sudah langsung muncul. Nah, ini adalah debit code ya. Kemudian ini juga tinggal kita copy ke bawah. Kemudian untuk kreditnya kita tinggal mengganti di sini jurnal credit code. Jurnal credit code adalah sama dengan, maka datanya sudah bisa dilihat. Ini tinggal kita copy aja ke bawah seperti ini, lalu kemudian berikutnya juga seperti ini. Maka laporan arus kas kita sebenarnya sudah jadi. Tinggal di sini debit dan kredit ini kita ambil nilai saldonya, di mana saldo adalah sama dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, selesai ya. Maka kita bisa hide data ini, yang tersisa tinggal seperti ini. Nah, gampang bukan? Kita tinggal tambahkan formatnya, lalu kemudian ini bisa kita hidden, kita hide ya. Terus kemudian nilai totalnya berarti sama dengan seperti ini ya. Demikian juga ini nilai totalnya seperti ini, demikian juga ini seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan nilai dari saldo awal. Saldo awal berarti saldo awal period. Kalau ini adalah 1 tahun, berarti saldo awal adalah pada opening balance. Saldo awalnya berapa? Lalu di sini ada arus kas, nilai arus kasnya berapa? Maka di sini ada saldo akhir. Jadi ada saldo awal, diambilkan dari mana? Diambilkan dari opening. Oke, diambilkan dari opening, kita ambil sum product. Berarti di sini ada mas akun saldo awal ya, mas akun saldo awal. Kita filter yang mas akun code-nya itu sama dengan 111. Nah, seperti ini. Tapi karena yang diambil hanya 3 digit, maka kita beri tambahan fungsi left, hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya sudah ketemu, saldo awalnya adalah 100.000. Nah, arus kas berarti kita tinggal masukkan sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Sementara untuk saldo akhir berarti kita tinggal menambahkan antara saldo awal ditambah dengan arus kas. Maka sudah ketemu saldo akhirnya. Sampai di sini kita tinggal melanjutkan dengan menambahkan data-data header ya. Seperti biasa, di sini kita tampilkan laporan arus kas PT Alhamdulillah. Di sini kita beri periodenya. Maka datanya sudah muncul seperti ini. Maka jadilah laporan arus kas. Laporan arus kas sudah jadi. Kita dari kotak seperti ini. Sudah jadi. Bagaimana? Gampang bukan? Nah, silahkan mencoba dan kita akan ikuti langkah berikutnya. Baik, yang terakhir untuk bagian kedua ini adalah tahap memastikan bahwa laporan keuangan kita sudah benar. Yang pertama, perhatikan pada neraca. Di neraca
angka yang ada pada aktiva itu harus sama dengan yang ada pada pasiva. Ini harus seimbang, tidak boleh beda walaupun selisih 1 sen pun. Yang kedua, perhatikan pada laba berjalan di sini, nilainya harus sama persis dengan yang ada di sini. Tidak boleh berbeda sepeser pun. Yang ketiga, nilai saldo akhir dari arus kas itu harus sama persis dengan yang ada di sini. Tidak boleh berbeda sepeser pun. Begitu cara membuat laporan keuangan menggunakan spreadsheet ya. Kali ini kita menggunakan Microsoft Excel. Gampang banget dan insya Allah semua akan mudah melakukannya kalau mau mengikuti tahap demi tahap yang telah saya sampaikan. So, bagi teman-teman para pengusaha, khususnya pengusaha pemula yang masih belum memiliki laporan keuangan, ayo segera bikin laporan keuangan sebelum teman-teman nanti merasakan kendala, merasakan kesulitan. Yang kesulitan itu mungkin akan berpotensi merugikan kita. Biayanya besar kalau sampai itu terjadi, biayanya cukup menguras energi dan pikiran kalau sampai itu terjadi. Oke, sekian dulu kawan-kawan, sekian dulu rekan para pembelajar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Silahkan ikuti tahap demi tahap. Semoga ini menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk segera memiliki laporan keuangan sendiri. Silakan dicoba, silakan diulangi, dan jika ini bermanfaat maka segera sampaikan ini kepada rekan-rekan Anda. Silakan share ke rekan-rekan Anda agar mereka pun dapat menikmati cara membuat laporan keuangan yang gampang dan mudah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam belajar.